Selamat berjumpa kembali dengan Om Pen. Salam seger waras. Rekan-rekan, kemarin ada yang melihat tayangan wawancara baca pres dari Koalisi Perubahan nggak? Di sebuah stasiun TV Australia. Kita bangsa Indonesia merasa malu, bahkan malu sekali. Rupanya julukan Pak Anies sebagai simbol politik identitas bukan hanya diketahui di Indonesia saja. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Media internasional pun mengamini hal itu. Sungguh ini sebuah hal yang merugikan di mana kita memiliki Pancasila yang memang tidak memberi ruang kepada politik identitas. Tetapi faktanya itu semua terjadi. Jangan dikira rujukan jurnalis internasional cuma sekedar membaca media mainstream saja. Mereka pasti merujuk beberapa penelitian, jurnal akademis, survei, maupun kajian lain untuk berani menyimpulkan kalau ada kaitan erat Pak Anies dengan politik identitas. Wawancara itu dijadikan pertimbangan oleh berbagai negara lain, investor, perusahaan, maupun mitra. Ini bisa-bisa menarik diri atau membatalkan rencana mereka untuk bekerja di Indonesia. Tidak ada yang bisa dijadikan tawaran jika isu politik identitas masih menguat. Beverly O'Connor, pewawancara Pak Anies Baswedan dari ABC, menyebut politik identitas dengan keterbelahan. Inilah yang membuat negara kita sulit untuk maju. Kenapa? Karena upaya membenahi negara justru dirusak oleh anak bangsa sendiri. Tidak hanya itu saja. Nah, ada yang lihat mimik Pak Anies Baswedan, gesturnya, dan bahasa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan? Sama sekali tidak membantah. Ada yang ditanyakan. Biasanya Pak Anies itu lihai bersilat lidah, mengalihkan pembicaraan, membuat kesan hingga tuduhan itu menjadi bias. Ini kok biasa-biasa saja. Beverly juga menyampaikan, keterbelahan itu ada dua loh contohnya, termasuk di Amerika dan Australia. Tapi Pak Anies tidak mengungkapkan hal krusial tentang persepsi keterbelahan di negara lain dengan keterbelahan di Indonesia. Nih, sasaran pertanyaan yang sangat menohok nih. Fokus kontestasi Pak Anies dengan Pak Ahok di Pilkada 2017. Sepertinya pertanyaan ini tidak diduga ditanyakan. Dan membuat apa yang disampaikan terkesan asal menjawab saja. Pak Anies entah lupa, entah tidak ingat atau tidak menganggap sebuah pertanyaan itu atau kejadian di 2017 itu hal yang penting. Disebutkan juga sebagai keterbelahan yang sangat mengerikan serta memainkan isu agama. Kalau dilihat raut wajah Pak Anies terlihat jutek serta terpaksa menjawabnya. Dia tidak fokus lagi dengan pertanyaan yang diajukan. Dari sisi lain, beberapa kejadian terorisme, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia, tidak sedikit yang berasal dari Indonesia. Upaya meminimalisir maupun menjamin keamanan yang sudah ada, ini harus menjadi perhatian. Pak Anies Baswedan sebagai seorang akademisi, dengan pengalaman masuk dunia politik, harus jawab dengan jujur saja. Coba sampean lihat, bagaimana Pak Jokowi kalau diwawancarai. Beliau tidak pernah berbohong atau menutup-nutupi. Wong beliau itu beli durian di pinggir jalan.
sebagai hadiah ultah Bu Iriana saja pernah kok. Mending duriannya manis dan enak. Ini tidak enak. Dan Bu Iriana tidak mau makan hadiah itu. Itu disampaikan saja. Kenapa sih Pak Anies tidak mau bilang? Kalau basis pendukungnya lebih memanfaatkan pandangan agama dalam dukungan politik pada dirinya. Dan terangkan juga dong, upaya apa yang Pak Anies lakukan untuk menghentikan itu. Malah lari soal contoh beda jenis kelamin, beda suku. Nah, hal itu yang menjadi dominan dalam perdebatan atau perbincangan yang terkait Pilkada DKI. Jawaban tersebut menunjukkan tidak ada upaya sama sekali atau keinginan untuk menghentikan hal itu. Apa Pak Anies lupa? Demo-demo 212, 313, 414, dan demo yang lainnya. Itu menyiratkan politik identitas. Apapun wawancara ABC bisa jadi pengingat, Pak. Dunia internasional memperhatikan kita. Karena apa? Indonesia memang sedang tumbuh menjadi salah satu kekuatan dunia. Oleh karena itu, 2024 politik identitas tidak boleh dimainkan kembali. Apakah ada yang masih berharap pada Pak Anies? Orang waras tidak berharap. Penopang Pak Anies yang fokus pada politik identitas harus tidak diberi ruang. Misalnya pernyataan dari Partai Umat yang secara terbuka mengatakan jalan perjuangan mereka itu politik identitas. Pak Jokowi tidak bisa sendirian, apalagi tinggal 15 bulan masa jabatannya berakhir. Setidaknya nih dalam kurun waktu 1 dekade, kita mampu jauh mengurangi munculnya kejadian-kejadian akibat terorisme. Juga korban akibat tindakan itu. Jangan sampai masyarakat kembali memberi ruang, memberi tempat untuk para penghasut-penghasut mewarnai demokrasi kita. Meski ada sebagian kecil kelompok yang selalu berdalih, dalam negara demokrasi, kita memiliki kebebasan. Iya, bebas berpendapat, oke. Itu benar. Namun tetap dalam ranah perdebatan yang tidak mengancam perpecahan negara kita. Jadi, kalau Pak Anies ingin menghentikan stigma sebagai representasi politik identitas, beri ruang beliau. Atau banyak datang ke kelompok-kelompok yang selama ini sering berada berseberangan. Kita percaya PKS, Demokrat, maupun Nasdem tahu kok kelompok mana saja itu. Termasuk juga biasakan para pendukung Pak Anies bergaul bersama, berdebat sejajar, berargumentasi secara sehat. Sebagai kandidat, Pak Anies juga tidak terus-terusan menggelar pertemuan di tempat ibadah yang dengan umat tertentu saja. Lakukan pertemuan di ruang publik, Pak. Hadirkan tokoh-tokoh yang selama ini kontra. Lakukan diskusi atau seminar. Agar kita sama-sama tahu kalau Anda sekarang bukan lagi representasi politik identitas. Demikian opini Om Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.